Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih dapat merasakan nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini. Tak lupa pula salawat perangkaian salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di padang mahsyar kelak. Baiklah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Nama saya Mutiara Anjani Siregar dengan nomor NIM 0305202052 dari Pendidikan Matematika 2. Materi yang saya bawakan yaitu tentang paragraf. Ya, di sini ada pengertian paragraf. Paragraf atau disebut juga alinea merupakan bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung unsur ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, di sini ada syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf itu ada 3. Yang pertama itu ada kesatuan. Maksud dari syarat pembentukan paragraf kesatuan yaitu tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf biasa kita sebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf biasa kita sebut dengan paragraf induktif. Adapun ciri-ciri dalam membuat kalimat utama, yakni kalimat yang dibuat harus mengandung permasalahan yang berpotensi untuk diperinci atau diuraikan lebih lanjut. Ciri-ciri lainnya yaitu kalimat utama dibuat dengan lengkap dan berdiri sendiri tanpa memerlukan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun kata penghubung intra kalimat. Yang kedua, itu ada kepaduan paragraf. Syaratnya itu ada kepaduan. Maksudnya itu adalah kita harus memenuhi langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain. Jadi kalimat itu bisa menjadi logis dan serasi. Lalu gunakanlah kata penghubung yang dapat membuat kalimat saling berkaitan. Yaitu terdapat 2 jenis kata penghubung, yaitu kata penghubung intrakalimat dan kata penghubung antar kalimat. Intrakalimat yaitu kata yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, karena, sehingga, tetapi, dan sebagainya. Sedangkan antar kalimat yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya oleh karena itu, jadi, kemudian, dan sebagainya. Syarat yang ketiga itu ada kelengkapan paragraf. Maksudnya itu sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Selain itu, kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf, kemudian kalimat penjelas sering memerlukan bantuan kata penghubung. Baik kata penghubung antar kalimat maupun kata penghubung intrakalimat. Ya, selanjutnya itu ada struktur paragraf. Struktur paragraf itu dibagi menjadi 2. Ada kalimat
topik atau kalimat utama, dan yang kedua ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Maksud dari kalimat topik atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir, di akhir atau di tengah, dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Dan yang kedua itu ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Artinya atau maksudnya itu adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, rincian, yaitu berupa rincian atau uraian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas yaitu kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kalimat penjelas ini juga merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Nah, selanjutnya itu ada kalimat topik, ciri kalimat topik dan kalimat penjelas. Bisa kita lihat, kalimat topik itu mempunyai ciri-ciri. Ya. Yang pertama itu mengandung permasalahan. Yang kedua, ciri-ciri kalimat topik yaitu pertama mengandung permasalahan, yang kedua dapat berdiri sendiri, yang ketiga artinya cukup jelas, dan yang keempat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Yang kedua itu ada ciri dari kalimat penjelas, yaitu berupa rincian yang mendukung kalimat topik, tidak dapat berdiri sendiri, dan artinya jelas setelah dihubungkan kalimat lain. Yang keempat memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu terdiri atas yang pertama penampung fragmen pikiran atau ide pokok, yang kedua itu memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang, yang ketiga alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis atau terstruktur, dan yang ketiga pedoman pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang. Yang selanjutnya itu penyampai fragmen pikiran atau ide pokok pengarang kepada para pembaca, dan penanda dimulainya pikiran baru serta pengantar transisi dan penutup karangan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri paragraf. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada berdasarkan sifat dan tujuan. Yang kedua itu ada berdasarkan letak gagasan utama. Yang ketiga itu berdasarkan isi. Nah, jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan itu terbagi menjadi paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup, ya. Dan pengertian paragraf pembuka yaitu ia berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung yaitu berisi masalah atau inti persoalan yang akan diuraikan.
Yang ketiga itu paragraf penutup, yaitu paragraf penutup berisi kesimpulan atau hal penting dari paragraf penghubung. Yang kedua tadi itu berdasarkan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Itu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama dibagi menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif atau campuran, dan paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf deduktif itu maksudnya kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif maksudnya kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf deduktif-induktif atau campuran itu maksudnya adalah kalimat utamanya terletak bisa di awal paragraf, kemudian diulangi atau ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu paragraf deskriptif atau naratif, yaitu tidak memiliki kalimat utama karena gagasan utamanya menyebar di seluruh kalimat. Ya. Selanjutnya itu ada jenis paragraf berdasarkan isi. Paragraf berdasarkan isi itu terdiri dari paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Maksud paragraf narasi yaitu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Paragraf deskripsi yaitu melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, selanjutnya itu paragraf eksposisi, maksudnya yaitu memberi informasi atau pengetahuan tentang suatu topik. Selanjutnya paragraf argumentasi, yaitu membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Dan terakhir paragraf persuasi, yaitu mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya itu persamaan paragraf eksposisi dan paragraf argumentasi. Persamaannya ada 4. Yang pertama itu menjelaskan pendapat, yang kedua gagasan dan keyakinan. Yang kedua memerlukan fakta yang diperkuat dengan angka, peta, gambar, dan sebagainya. Yang ketiga memerlukan analisis dan sintesis dalam pembahasannya. Yang ketiga menggali ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian serta sikap dan keyakinan. Selanjutnya perbedaan paragraf eksposisi dan paragraf argumentasi. Maksud paragraf eksposisi yaitu bertujuan memberikan informasi, sedangkan argumentasi bertujuan mempengaruhi pembaca. Yang kedua, contoh, grafik, dan lainnya pada eksposisi berfungsi untuk menjelaskan, sedangkan pada argumentasi berfungsi sebagai pembuktian. Yang ketiga, ada eksposisi biasanya ditutup dengan penegasan dari apa yang telah diuraikan, sedangkan argumentasi biasanya ditutup dengan kesimpulan. Selanjutnya itu ada teknik pengembangan paragraf, ada secara alamiah dan secara logis. Maksud secara alamiah adalah pengembangan paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis. Pengembangan ini dilakukan dengan menjelaskan pikiran utama dengan urutan ruang atau urutan waktu. Pengembangan paragraf dengan secara alamiah ini menggunakan secara alamiah, dan yang kedua itu secara logis. Pengembangan paragraf secara logis itu menggunakan alur logika seperti penjelasan sebab akibat dari hal umum ke hal khusus atau hal-hal khusus ke hal umum. Pada metode ini kalimat demi kalimat harus memenuhi kaidah berpikir untuk berpikir secara lurus, secara tepat, dan teratur. Selanjutnya itu ada teknik dan pengembangan secara alamiah. Yang pertama itu ada
urutan ruang dan urutan waktu. Nah, kedua urutan ruang dan urutan waktu ini, yang bagian urutan ruang itu bisa dilakukan dengan menjelaskan ruang dari yang paling dekat hingga paling jauh atau sebaliknya. Pengembangan dengan urutan waktu bisa dimulai dari yang paling awal hingga akhir atau sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada teknik paragraf secara logis. Teknik paragraf secara logis. Yang pertama itu ada klimaks dan anti klimaks. Maksudnya itu adalah pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian berangsur-angsur dengan gagasan-gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya atau kepentingannya. Yang kedua ada perbandingan dan pertentangan. Maksudnya itu adalah untuk menambah kejelasan sebuah paparan. Kadang-kadang penulis berusaha membandingkan dan mempertentangkan. Dalam hal ini penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Yang dapat dibandingkan adalah dua hal yang tingkatannya sama dan kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang ketiga itu ada contoh. Contoh teknik pengembangan paragraf secara logis berdasarkan sebab akibat. Contohnya itu hujan turun tanpa henti sepanjang 3 hari ini. Sesuai dengan sifatnya, air akan terus mencari bidang yang lebih rendah dan akhirnya menuju laut. Sungai adalah jalan yang harus dilalui air hujan dalam perjalanannya menuju laut. Sebelumnya, air itu akan melewati selokan dan gorong-gorong kota. Sayangnya, selokan dan gorong-gorong di kota Jakarta sudah tidak mampu lagi menampung air hujan yang melimpah itu. Sungai yang melewati Jakarta pun tidak lancar dan menyalurkan air hujan ke laut. Akibatnya, banjir besar melanda Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengembangan paragraf secara logis berdasarkan definisi luas. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya itu adalah paragraf, salah satu bentuk paragraf eksposisi yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara diuraikan menjadi gagasan-gagasan penjelas yang berupa pengertian atau definisi suatu objek. Ya. Selanjutnya itu ada deduktif dan induktif. Pola pengembangan paragraf secara logis menggunakan deduktif dan induktif. Nah, pola pengembangannya ini banyak cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan pendapat. Di antaranya secara induktif dan deduktif dan induktif. Pengembangan induktif dilakukan dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan khusus dan berangsur-angsur menuju kesimpulan atau permasalahan umum. Sedangkan paragraf teknik pengembangan paragraf berdasarkan analogi itu paragraf yang memaparkan suatu objek dengan menyamakan dengan objek lain yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Yang ketiga ada sebab akibat. Paragraf berdasarkan sebab akibat. Paragraf adalah paragraf yang diawali dengan memaparkan hal-hal khusus yang berupa sebab-sebab. Kemudian disimpulkan pada bagian akhir yang merupakan akibat dari sebab tersebut. Yang ketiga itu ada paragraf klasifikasi. Maksudnya itu adalah sebuah paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.